Menjelang maghrib sepulang kerja, kulihat dari balik jendela kamarku, sosok perempuan asing berdiri sambil melihat berbagai macam bunga yang tumbuh di depan sepanjang kamar kos. Dapat kupastikan, dia adalah penghuni baru kos-kosan milik orang tuaku. Karena memang saat itu keluarga kami memiliki kos-kosan yang berada tepat di belakang rumah kami, dengan bentuk bangunannya yang lurus memanjang. Sementara kamarku sendiri tepat berada di samping kamarnya, sehingga aku bisa melihat aktivitasnya sehari-hari. Sebagai tuan rumah yang baik, aku sempatkan untuk menyapanya sebentar dan mengajaknya berkenalan, apalagi orangnya sangat anggun dan cantik. "Sore Bu, boleh berkenalan?" Dia pun menoleh. Kemudian, boleh kok Mas, namaku Santi." "Wih, baunya wangi banget." "Rizal," ucapku dengan menyunggingkan senyum yang paling manis sambil berjabat tangan. "Kerja di mana Bu?" tanyaku. "Di dekat sini aja kok Mas, di SMP 96. "Oh, Ibu ini guru Tea." "Betul Mas," jawabnya sambil tersenyum. "Emang Ibu aslinya mana?" "Jangan panggil Ibu dong, nggak enak. Panggil aja Mbak." "Oke deh Mbak Santi, asli saya Blitar Mas." "Wah, jauh juga ternyata." "Iya Mas, sudah resiko profesi." "Oh, baru dapat angkatan ya?" "Iya Mas, belum lama kok." "Mbak sudah menikah?" tanyaku penasaran kali aja bisa jadi pacar kalau dia masih jomblo. Hehehe. "Sudah Mas, baru 1 tahun." "Suami Mbak kerja di mana?" jawabku dengan sedikit memendam rasa kecewa. "Jauh Mas, dia dapat tugas di Kalimantan." "Kesepian dong berarti?" "Maaf, hehe." "Gimana ya Mas, tapi kenyataannya emang gitu kok." "Wah, kesempatan nih, hahaha," gumamku dalam hati. "Oh iya, dari tadi belum sempat nanya, apa Mas Rizal ini putranya Pak Jamal pemilik kos ini?" "Betul Mbak." Karena hari semakin gelap, aku pun segera menghentikan obrolan ini. Permisi dulu Mbak, lain kali kita lanjutin lagi ya ngobrolnya." "Maaf, udah mau maghrib nih, belum mandi." "Hehehe. Sama Mas, aku juga belum. Aduh, gara-gara diajak ngobrol, jadi lupa. Hehehe." "Oke Mas, besok lagi ya." "Siap Mbak." Hari demi hari berlalu, aku sering sekali mengobrol dengannya tiap kali ada kesempatan. Hingga akhirnya kami menjadi semakin akrab. Di sore hari tepat setelah aku pulang kerja, aku iseng menyapa dan sedikit menggot empatnya. "Sore Mbak cantik, kok bengong aja?" Sore juga Mas Rizal, ini nih lagi ngelihatin bunga mawar." "Oh, kirain lagi ngelamunin suaminya." "Hehehe," sahutku, sambil aku berlari masuk ke kamarku. "Apaan sih, Mas Rizal nyebelin deh," jawabnya sedikit suot. "Hahaha, bercanda Mbak," tawaku dari dalam kamar. Dari balik jendela kamarku, aku menginceng gerak-gerik si cantik Santi idolaku itu. Sesaat ia nampak masuk ke kamarnya sebentar, kemudian keluar kembali dengan membawa handuk, dan ternyata dia hendak pergi mandi sore itu. Aku tunggu kira-kira 15 menit, hingga dia kulihat keluar dari kamar mandi dengan derap langkah cepat, menuju ke kamarnya. Dan hanya dengan sehelai H4 enduk, yang kini dilil satutkan dengan rambutnya yang nampak masih basah. Pemandangan itu tentu saja sudah cukup untuk membuatku membayangkan sesuatu yang indah yang ada pada dirinya. Karena hari yang sudah semakin petang, aku pun segera pergi mandi. Sesampainya di sana, kulihat barang berwarna coklat muda Brenda tertinggal di gantungan. Pikiranku sudah mulai kacau karena dipengaruhi akan hal itu, lalu kuambil saja barang berharga milik Santi tersebut. Dan aku pun mulai membayangkan isi dari barang berharga itu, dan ku mulailah aksi unik serta mendebarkan di kamar mandi.
Setelah selesai mandi, aku langsung menuju ke kamarku, dan barang berharga miliknya itu aku bawa dan kusimpan dengan baik di dalam lemariku. Berharap suatu hari nanti aku bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari dirinya. Tiba-tiba terasa mak lenyar pada perutku. Ternyata itu suatu tanda kalau perutku minta segera diisi. Segera aku keluar kamar dan pergi menuju ke dapur untuk persiapan makan malam. Saat itu kulihat Santi belum keluar kamar. Pasti dia juga belum makan. Dan tiba-tiba saja ibuku memanggil, kemudian menyuruhku untuk mengajak Santi turut serta makan malam bersama. Dengan senang hati aku memanggilnya, ku ketuk kamarnya, lalu dia keluar. Seketika aku bengong melihat Santi yang tidak memakai kain penutup di kepalanya. Mungkin karena rambutnya yang masih basah, begitu pikirku. Dia nampak lebih manis dan cantik jika tak memakai kerudungnya. Hei Mas Rizal, ada apa? Halo, kok kamu bengong sih Mas? Kamu cantik sekali Santi. Setengah sadar aku menjawab pertanyaannya. Aduh, bisa aja kamu Mas. Hah, maaf, aku tadi ngomong apa? Tanyaku. Kamu cantik sekali, itu yang Mas Rizal bilang tadi. Ya ampun, jadi malu aku, tapi kamu memang cantik kok, ucapku. Ah, Mas ini, mulai deh, jawabnya sambil mencup satu teh kecil tang 4N-ku. Oh iya, hampir lupa, ibu menyuruh kamu untuk segera makan malam. Oh iya, kirain ada apa Mas? Iya bentar lagi aku kesana, jawabnya. Jangan lama-lama ya, kita makan bareng aja biar lebih enak. Hehehe. Di ruang makan, aku sengaja menunggu Santi untuk datang. Sementara ibu dan bapakku kusuruh untuk makan duluan. Beberapa menit kemudian Santi datang, segera aku persiapkan posisi tempat duduk di hadapannya, agar aku bisa makan sambil endang wajahnya yang cantik jelita. Saat makan kami sempatkan mengobrol sedikit. Kaupe endangi terus wajah manisnya, sambil membayangkan sesuatu tentang dirinya. Saat aku sedang mencuri-curi pan 4NG, matanya tiba-tiba tertuju kepadaku, tapi dia diam saja dan hanya tersenyum sedikit. Aku mulai meliriknya kembali. Pikiranku sudah tak karuan memikirkan sesuatu tentang dirinya. Seandainya saja dia mau. Selesai menyantap hidangan, aku ajak dia untuk ngobrol sebentar di meja makan. San, panggilku. Ada apa Mas? Jawabnya. Kamu kan sudah menikah, tapi kok suamimu jarang hubungin kamu? Apa suamimu sudah gak peduli lagi sama kamu? Karena kulihat kamu sering murung gitu, tanyaku panjang lebar. Kalau diceritain pasti panjang Mas. Emang panjangnya berapa kilo sih? Hehehe, candaku. Ah, kamu ini malah bercanda. Kamu sih gak mau cerita? Ya kali aja aku bisa sedikit mengurangi bebanmu. Kamu ini masih kecil, pengen tahu aja cerita orang dewasa. Hahaha, celetuknya. Enak aja, kan umurku lebih tua sedikit dari kamu. Cuma bedanya, aku jomblo akut. Hihihi, yaitu maksudku, pengetahuanmu masih kecil soal urusan rumah tangga. Ah masa, boleh dicoba nggak sama kamu? Hehehe. Ih, genit, nggak boleh tahu. Oh iya Mas, kita pindah tempat aja yuk. Gimana kalau di resto dekat alun-alun, biar enak ngobrolnya, pintanya. Ayuk sapa takut. Tampaknya memang lebih rileks kalau di sana. Hahaha, jawabku mengiyakan ajakannya. Ih bisa aja, jawabnya sambil memanyunkan bib saturnya. Beberapa menit sesampainya di sana, ia akhirnya mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya. Dan ternyata selama dia membina mahligai rumah tangga, tak pernah sedikit pun ia merasakan adanya kebahagiaan. Mereka dulu di 4 Kaisa menikah karena dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing.
Selama ini mereka pun tak pernah saling mengobrol, apalagi bersentuh 4N. Jadi bisa dibilang dia ini masih thinking. Waduh, kasihan banget nasib nih cewek, gumamku. Mulai saat itulah aku makin bertekad untuk memikat hatinya. Maaf, kalau kamu gak merasa bahagia sama dia, kenapa gak sudahan aja? Sudah ada rencana sih. Tapi apa? Aku takut orang tuaku marah, dan aku juga takut membuat hati mereka merasa malu dan kecewa, Mas. Jawabnya disertai tangis yang mulai pecah. Ya coba aja kasih pengertian sama mereka, bahwa selama ini kamu gak pernah merasa bahagia. Dan suami kamu juga gak perhatian sama sekali sama kamu. Pasti suatu hari mereka akan mengerti kok. Obrolan kami berlangsung lama, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Makasih ya Mas, kamu sudah mau dengerin curhatku. Iya, aku malah seneng kok jadi tempat curhatmu, jawabku sambil tersenyum. Kamu kok perhatian banget sih Mas sama aku? Karena aku suka sama kamu, jawabku spontan. Mulai kapan? Ada deh, ya sejak pertama kali kita kenalan itu. Mulai ada tanda-tanda rasa, jawabku jujur. Sejenak kami berdua saling terdiam, tanpa sepatah kata pun yang terucap. Mungkin kami berdua mulai terbawa oleh su 4 sana. Hingga sesaat kemudian dia berucap, "Yuk sayang kita pulang, sudah malam nih." Hah, apa yang kamu bilang tadi? Coba ulangi sekali lagi. Sayang, ayo kita pulang, sudah malam. Besok kan kita harus kerja. Sayang, wah kita jadian dong berarti. Dia pun hanya tersenyum, wajah cantiknya seketika memerah karena tersipu malu. Jantungku berdegup kencang, rasanya seakan-akan ada jutaan kembang api yang berkobar di hatiku. Kami keluar dari resto itu dengan saling beri 4N dengan T4 ngan. Aku masih merasa tak percaya bahwa impianku selama ini untuk memilikinya bisa terjadi. Kucubit-cubit pipiku sendiri untuk memastikan bahwa ini bukan sekedar mimpi. "Kenapa kamu cubit pipimu?" ucapnya. "Oh, ini cuma mau memastikan aja kok bahwa aku sedang tidak bermimpi." Hahaha, jawabku. "Hehehe, enggak kok, kamu enggak mimpi," jawabnya singkat penuh makna, menghiasi dinginnya malam itu. Beberapa waktu berlalu, hingga akhirnya dia resmi berpisah dengan suaminya. Hubung 4N kami semakin hari semakin erat saja, dan dalam waktu dekat kami berencana untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Dan di suatu malam tepatnya hari Sabtu, kami memutuskan untuk ketemuan di resto, tempat yang sama waktu pertama kali kami jadian dulu. "Kamu mau pesan menu apa yang?" tanyaku. "Sama seperti kamu aja Mas," jawabnya. Ku panggil pramusaji lalu ku pesan menu yang sudah kupilih tadi. Di sela-sela waktu kami menunggu makanan datang, aku berniat untuk mengutarakan kejadian memalukan yang terjadi beberapa waktu yang lalu saat berada di kamar mandi. "San, sebelumnya aku minta maaf sama kamu, baru kali ini aku bisa jujur sama kamu." "Minta maaf soal apa?" "Soal dulu barangmu sempat tertinggal di kamar mandi dan warnanya coklat muda. Karena waktu itu aku udah 3T, jadinya aku pakai untuk ber-H4 lo. Aku membayangkan isinya dan hingga saat ini barang itu masih aku simpan dengan baik di dalam lemariku. Sangat mantap sekali, bahunya khas banget. Ada sedikit asem-asemnya gitu. Hehe. Ah, gila kamu Mas. Pantesan aja dulu aku cari kemana-mana nggak ketemu. Ide aneh-aneh aja sih kamu itu, jawabnya kaget campur malu. Ya maaf, aku hilaf. Kan bisanya cuma itu, karena semenjak aku bertemu denganmu, aku langsung jatuh hati sama kamu dan sering berhayal sesuatu yang indah sama kamu. Ih, malu tahu?
Udah jangan ngomongin hal itu lagi. Iya, maaf. Beberapa menit kemudian, makanan yang kami pesan pun diantar. Kami berdua sangat menikmati momen-momen rileks tersebut. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Kamu belum mau tidur kan, Yang? Ucapku. Ya sebenarnya belum sih. Memangnya kenapa, Mas? Ucapnya. Kita begadang aja yuk. Besok kan hari Minggu. Jadi bisa bangun agak siangan. Manaku 4 sih, Yang? Mataku kupakai untuk begadang. Coba aja dulu, pasti asik deh, dijamin aman lagi, hehehe. Maksudnya, tanyanya, udah, jangan banyak tanya, timpalku. Yuk yang kita jalan-jalan keliling kota, ajakku. Aku ajak jalan-jalan Santi menyusuri jalanan kota malam itu. Aku coba untuk mempengaruhinya, sampai aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Malam-malam yang dingin gini enaknya ngapain ya? Tanyaku memancing. Pulang sih kalau menurutku. Ngapain lagi coba? Jawabnya agak penasaran. Ya siapa tahu, ada yang lebih enak dan seru, ucapku. Memang apaan yang lebih enak? Aku diam tak membalas ucapannya. Hingga tibalah aku di tujuan. Seketika itu juga aku belokkan setir motorku ke tempat parkir bangunan itu. Lo ngapain kok kita ke H0T3? Tanyanya keheranan. Karena aku C1 entah kamu sayang, jawabku singkat. Dia pun sudah kelihatan salah tingkah, dan pada akhirnya Santi mengiyakannya. Awalnya dia masih malu-malu kucing, hingga akhirnya kupetiklah mawarnya yang merona merekah mempesona di tempat itu. Malam kian menebarkan hawa dingin. Ketika kami bicara dalam bahasa batin, ilalang pun mulai merunduk dalam buayan angin, sementara malam kian kusam, menyaksikan dalam persembunyian, tatkala kami menyatu dalam diam, tanpa pedulikan waktu yang mencaci, sampai luluhlah setetes embun pagi, menitik dalam ranumnya mimpi yang terus menari tanpa henti. Sungguh masih tak bisa kupercaya kalau saat itu kurengkuh juga mahkota surgawi. Dan waktu demi waktu pun berlalu, hingga kami berdua akhirnya resmi bersatu. Begitulah kawan kisah ceritaku dengan seorang guru muda yang tinggal di rumahku dan sekarang sudah sah menjadi istriku sepenuhnya. Semoga kalian semua suka dengan alur ceritanya. Silahkan tunggu cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih.